Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai pola asuh otoriter. Nah, bagaimana sih pola asuh otoriter? Mari kita belajar bersama. Nah, pola asuh otoriter adalah gaya membatasi dan menghukum ketika orang tua memaksa anak-anak untuk mengikuti arahan mereka dan menghormati pekerjaan serta upaya mereka. Anak-anak dari orang tua otoriter sering tidak bahagia, takut dan ingin membandingkan dirinya dengan orang lain, gagal untuk memulai aktivitas dan memiliki komunikasi yang lemah, berperilaku agresif. Penerapan pola asuh otoriter sebagai disiplin orang tua secara otoriter yang bersifat disiplin tradisional. Dalam disiplin yang otoriter, orang tua menetapkan peraturan-peraturan dan memberitahukan anak bahwa ia harus mematuhi peraturan tersebut. Anak tidak diberikan penjelasan mengapa harus patuh dan tidak diberi kesempatan mengungkapkan pendapat meskipun peraturan yang ditetapkan tidak masuk akal. Nah, sudah cukup jelas ya. Ciri-ciri pola asuh otoriter. Yang pertama, memiliki banyak aturan, 2 bersikap dingin, 3 komunikasi berjalan satu arah, 4 memberikan hukuman yang kasar, 5 tidak memberi kesempatan pada anak, 6 mempermalukan anak. Dalam pola asuh otoriter, orang tua memiliki banyak aturan yang harus diikuti oleh anak. Orang tua mengatur hampir setiap aspek kehidupan dan perilaku anaknya, mulai dari bagaimana ia berperilaku di rumah maupun di depan umum. Selain itu, anak juga tidak mendapat penjelasan mengapa aturan-aturan tersebut perlu diikuti. Nah, ini ya poin pentingnya. Reasoning atau alasan kenapa aturan itu perlu dilaksanakan. Itu yang perlu dikomunikasikan pada anak. Bersikap dingin, orang tua dengan pengasuhan otoriter umumnya bersikap dingin dan kasar. Ia akan lebih banyak mengomel dan meneriaki anaknya daripada memuji atau memberikan dukungan. Nah, sudah cukup jelas ya. Komunikasi berjalan satu arah. Dalam pola asuh otoriter, orang tua tidak melibatkan anak dalam mengambil keputusan. Ia juga cenderung enggan menjelaskan pada anak mengenai keputusan yang diambil dan hanya menginginkan anak menuruti saja. Memberi hukuman yang kasar. Orang tua yang otoriter menggunakan rasa takut anak sebagai sumber kontrol utama. Ketika anak melanggar aturan, alih-alih memberinya pengertian, orang tua otoriter justru akan bereaksi dengan amarah dan kasar. Ia tak segan memberikan hukuman anak agar anak menjadi patuh. Bahkan hukuman fisik seperti hanya memukul juga kerap dilakukan. Tidak memberi kesempatan pada anak. Dalam pengasuhan otoriter, orang tua tidak membiarkan anak membuat pilihan sendiri. Ia akan bersikap dominan sehingga membuat anak tidak memiliki kesempatan untuk menyuarakan pendapatnya. Nah, selanjutnya yakni mempermalukan anak. Orang tua otoriter mungkin menggunakan rasa malu sebagai senjata, sama seperti takut tadi ya, untuk memaksa anak mengikuti aturannya. Ia akan mengatakan mengapa anak tidak pernah melakukan sesuatu yang benar atau mengapa anak selalu mengulangi kesalahan yang sama sehingga mempengaruhi harga diri anak. Dampak pola asuh otoriter pada anak. Yang pertama, tingkat depresi anak menjadi sangat tinggi, memiliki keterampilan sosial yang buruk, takut berpendapat dan sulit menentukan keputusan. Tingkat harga diri anak menjadi lebih rendah, kurang merasakan aman dan mendapat kasih sayang, tidak merasa bahagia sehingga mengganggu kesehatan mentalnya. Anak akan menganggap bahwa kekerasan merupakan hal yang normal. Munculnya masalah perilaku pada anak jika orang tua cenderung menggunakan kekerasan sebagai hukuman. Dan yang terakhir, melampiaskan kemarahan di luar rumah ya maksudnya, bahkan dapat berperilaku agresif terhadap teman-temannya. Oke, saya kira itu ya dampak negatif dari pola asuh otoriter. Oke, ini berbalik 180 derajat dengan pola asuh demokratis ya teman-teman. Jadi semua yang dilakukan pada pola asuh otoriter ini memberikan dampak negatif pada anak. Nah, pertanyaannya hampir sama seperti pola asuh demokratis tadi, tapi saya balik. Kalau di pola asuh demokratis tadi banyak positifnya, kalau di pola asuh otoriter banyak negatifnya. Sekarang saya tanya pada teman-teman, apa dampak positif dari pola asuh otoriter? Silakan berkomentar pada kolom komentar. Oke, saya kira cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.